Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stabita Firdausi. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, dengan NIM 2892150140. Video ini saya buat guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusumaning Tias, SIP, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian logistik. Sebelum kita membahas mengenai pengendalian logistik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen logistik terlebih dahulu. Manajemen logistik merupakan suatu ilmu pengetahuan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan serta penghapusan materi atau alat-alat. Lebih lanjutnya, logistik diartikan bagian dari instansi yang bertugas menyediakan bahan atau barang yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional suatu instansi dalam jumlah, kualitas, dan pada waktu yang tepat atau sesuai kebutuhan dengan harga serendah mungkin menurut Adiatama tahun 2002. Pengendalian logistik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pengendalian terlebih dahulu. Pengendalian adalah sistem pengawasan dari hasil laporan penilaian, pemantauan, dan pemeriksaan terhadap tahapan manajemen logistik yang sedang atau telah berlangsung. Pengendalian merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dengan perencanaan. Keduanya merupakan kembar siam dalam manajemen. Karena perencanaan tidak akan ada artinya tanpa diiringi dengan pengendalian, dan begitu juga sebaliknya. Pengendalian tidak akan pernah dapat dilakukan tanpa adanya perencanaan. Kegiatan pengendalian adalah manajemen logistik merupakan suatu kegiatan yang perlu dicermati secara terus-menerus. Karena kegiatan ini untuk meluruskan, membetulkan bila terjadi suatu penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. Bentuk kegiatan pengendalian. Di sini ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama, merumuskan tata laksana dalam bentuk manual, standar, kriteria, norma, instruksi, dan prosedur tim. Bentuk yang kedua, melaksanakan pengamatan atau monitoring, evaluasi, dan laporan. Bentuk yang ketiga, melakukan kunjungan staf guna mengidentifikasi cara pelaksanaan dalam pencapaian tujuan. Sarana-sarana pengendalian. Di sini ada 6. Yang pertama, struktur organisasi yang baik. Kedua, sistem informasi yang memadai. Ketiga, pendidikan dan pelatihan. Keempat, anggaran yang cukup memadai. Kelima, klasifikasi yang selalu mengikuti perkembangan menuju standarisasi. Yang keenam, siklus logistik. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam sistem kurun waktu tertentu dalam penerapan manajemen logistik terpadu tersebut seperti yang pertama, tempat. Hal ini merupakan basis dari semua kegiatan organisasi. Oleh karenanya, faktor ini harus juga mendapat perhatian tersendiri dari pengelola organisasi. Yang kedua, kebersihan dan kerapihan. Salah satu faktor kenyamanan dalam bekerja adalah faktor kebersihan dan kerapihan di lingkungan kerjanya, maka faktor ini harus diperhatikan. Ketiga, alur dan jalur.
arah yang dilalui oleh suatu produksi, sedang jalur adalah suatu proses produksi baik, sedangkan jalur adalah suatu jalan mana yang harus dilalui oleh suatu proses produksi, baik alur maupun jalur harus diawasi dengan baik. Keempat, keamanan. Hal ini merupakan salah satu unsur pencapaian peningkatan prestasi kerja. Dengan adanya rasa aman dalam bekerja. Kelima, bangunan. Hal ini merupakan suatu sarana dalam melindungi dari basis seluruh kegiatan organisasi, sehingga perlu penataan yang lebih baik. Keenam, kendaraan. Kendaraan merupakan alat pengangkutan dalam kegiatan logistik, maka perlu diperhatikan dalam jenis, kualitas, jumlah, dan rute. Ketujuh, kecelakaan dan keselamatan. Kecelakaan merupakan resiko kerja, namun harus diupayakan jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Kedelapan, pencurian. Faktor yang perlu diperhatikan bahwa pencurian seringkali terjadi di suatu organisasi dan hal ini mengganggu jalannya perusahaan dalam aktivitasnya. Kesembilan, jadwal pekerjaan. Jadwal pekerjaan harus disesuaikan dengan kondisi organisasi dan kondisi karyawan. Dan kesepuluh, personalia. Yang dimaksud personalia adalah pengaturan karyawan sehingga karyawan bisa bekerja dengan baik dalam pelaksanaan tugasnya. Keuntungan pengendalian manajemen. Yang pertama, dapat menanggulangi perubahan dari adanya perubahan lingkungan yang cepat berubah. Yang kedua, menciptakan gerakan yang lebih cepat. Dan yang ketiga, menyatukan pekerjaan atau koordinasi pekerjaan. Langkah-langkah dalam proses pengendalian menurut Robert J. McClure. Yang pertama, penetapan standar. Selama proses perencanaan, semua pengendalian sebaiknya ditetapkan dengan istilah yang mudah, jelas, dapat diukur, waktu pelaksanaan, dan dana yang dibutuhkan. Kedua, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja karyawan akan disesuaikan dengan jenis aktivitas perusahaan. Pengukuran dan penentuan kinerja harus disesuaikan dengan standar kerja. Ketiga, pengambilan tindakan perbaikan. Pengambilan tindakan perbaikan dilakukan apabila kinerja karyawan berada di bawah standar dan setelah dianalisa memerlukan tindakan perbaikan. Keempat, memudahkan delegasi dalam kelompok. Kecenderungan ke arah manajemen partisipatif akan meningkatkan kebutuhan untuk mendelegasikan wewenang dan akan mendorong karyawan bekerja dalam suatu kelompok atau tim. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.